Hai guys, Happy New Year 2023 atau selamat tahun baru 2023. Well, ini udah lewat hampir lebih dari 2 minggu dari tahun baru. Dan gua gagal ya ikut 30 hari bersuara 2022. Gagal menyelesaikan sampai finish, jadi berhenti di tengah-tengah. Ya, konsisten itu susah guys. Terus seperti yang ada di judul, kali ini kita membahas tentang Glass Onion, sebuah film yang ada di Netflix, katanya sih sequel dari Knives Out. Sebenarnya gue excited banget nonton film ini, tapi ketika udah selesai nonton ada beberapa kekecewaan yang gue rasain. Nah, pembahasan lebih lanjut, mari dengarkan di episode ini sampai selesai. Dan mungkin di episode ini gue bikin agak berbeda ya untuk kemasannya. So enjoy the episode. Oke, Glass Onion, film sequel dari Knives Out, dan ini adalah sinopsis dari IMDb. Gue bacain aja, ini versi bahasa Inggris. Famed Southern detective Benoit Blanc travel to Greece for his latest case. Tidak menggambarkan apa-apa memang sinopsisnya, tapi cukup bikin penasaran karena film ini seputar misteri. Ya, Daniel Craig akhirnya kembali lagi memerankan detektif Benoit Blanc untuk di Glass Onion. Terus ini ada beberapa nama-nama besar untuk para pemerannya, seperti Edward Norton berperan sebagai Miles Brown. Terus ada Janelle Monáe sebagai Andy Brand. Terus ada Catherine Hahn sebagai Claire de Bella. Ada Leslie Odom Jr. sebagai Lionel Tucson. Ada Kate Hudson sebagai Birdie J. Terus ada Dave Bautista sebagai Duke Cody. Ada Jessica Henwick sebagai Peck. Ada Madeline Klein sebagai Whiskey. Ada Noah Segan sebagai Daryl. Ada Jackie Hoffman sebagai Ma. Dan masih banyak nama-nama lainnya yang gak bisa gue sebutin. Disutradarai oleh Rian Johnson dan ditulis oleh Rian Johnson. Sepertinya Rian Johnson perlu belajar lagi untuk menulis cerita misteri dan menyutradarai film misteri supaya lebih greget gitu. Kenapa gue bilang kayak gitu? Seperti begini. Knives Out itu adalah salah satu film detektif kesukaan gue yang benar-benar bikin gregetan dengan memberikan penampilan karakter-karakter yang keren gitu ya, dan semuanya tuh cukup bold gitu di tampilinnya. Di Glass Onion juga kurang lebih sama, tapi gue nggak tahu, mungkin karena versi Glass Onion ini lebih santai dan lebih kekeluargaan, atau mungkin kurang riset untuk waktu yang lebih lama, nggak se-excited ketika gue nonton Knives Out 1. Terasa apa ya, semacam gini. Kalau gue nonton di awalnya itu kayak seru nih, there must be something gitu loh, karena puzzle terus persembahan segala macamnya tuh keren gitu, dan situ gregetan awal gitu ya kan. Seiring berjalannya waktu, mulai masuk ke tengah, terus mulai masuk ke sebuah tempat di mana akhirnya Edward Norton muncul gitu ya kan. Itu megah, mewah, tapi
hambar, nggak terasa gitu loh. Peningkatan yang signifikan, nggak excited. Habis itu ketika terjadi case pertamanya itu udah jelas banget ketahuan siapa pembunuhnya gitu loh. Cuman pengemasannya itu terasa kasar banget. Habis itu terjadi case selanjutnya, itu cukup bikin gregetan, tapi ternyata agak meh juga gitu loh. Kayak kurang pas. Jauh lebih bagus yang pertama. Karena yang pertama itu kan cuma satu kasus dengan berbagai praduga gitu loh. Dan apalagi di endingnya ketika yang pertama tuh keren banget. Nah, Glass Onion ini tuh semacam apa ya, film misteri yang mungkin agak terasa berbeda dibandingin Knives Out. Sangat amat berbeda. Dan dari cara ceritanya sih gue agak kurang into ya. Jadi ya biasa aja lah menurut gue untuk Glass Onion. Cuman di sini yang patut di highlight adalah cara Rian Johnson mengemas filmnya dengan segala macam properti mewah, CGI ini itu ditambah casting yang bagus. Sebenarnya bisa menjadi film ini mempresentasikan bahwa cukup punya kualitas yang harusnya diperhitungkan gitu loh. Karena dengan segala macam yang ditampilkan itu cukup terasa megah. Apalagi di scene terakhir yang banyak banget slow motion, banyak banget porak-porandanya. Apalagi dia ceritanya nampilin Mona Lisa gitu ya kan. Itu chapter yang bikin gua kayak anjir gitu loh ketika nonton film ini. Tapi kalau secara cerita gua agak off sih untuk Glass Onion. I don't know, terasa kurang misterius, terasa kurang seru, kurang serius, kurang gregetan sepanjang film ini. Karena ya gue udah tahu siapa pembunuhnya anyway dari awal pas ada kasus pertama kayak gitu loh. Nah, cara dia ngemas untuk ternyata motifnya apa, dan ada beberapa twist terus Easter egg or something and dimunculin gitu ya, itu sebenarnya cukup diapresiasi meskipun nggak terlalu wah. Secara overall di IMDb film ini dikasih rating 7,2/10. Lumayan bedanya sama Knives Out yang 7,9/10. Rating pribadi gue secara cerita sih ini 6, tapi secara kemasan dan lain-lain 7,5/10. Apakah Knives Out layak untuk ditonton? Menurut gue layak. Bukan Knives Out. Apakah Glass Onion layak untuk ditonton? Menurut gue layak. Apalagi kalau lo mau ngikutin petualangannya si Benoit Blanc or Daniel Craig jadi seorang detektif gitu loh. Karena bosan ya ngeliat Daniel Craig jadi James Bond. Ya sekali lagi ya itu cuma opini gue, dan kayaknya itu aja buat episode kali ini untuk Glass Onion. Thank you buat yang udah dengerin. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Selamat tahun baru 2023.